Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, masih ada waktu kesempatan untuk kembali belajar ilmu bahasa Arab, kaidah nahwu sharaf. Bagaimana kabarnya Ibu Esi? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, barakallah. Ibu Rinda sehat? Ya, nggak dengar mungkin Ibu Rinda. Oh, mic Iya. Bu Rinda masih ditutup. Baik. Alhamdulillah bisa kembali ngaji di malam Sabtu ini. Dan sekarang kita tetap masih di ilmu nahwu ya Ibu ya. Ilmu nahwu, dan yang akan kita bahas nantinya terkait dengan pemetakan mengenai i'rab yang 4 yang telah kita pelajari. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i masyayikh awwalan wa akhiran wa ila muallif kitab Jumiyah Syawrul Al-Salamati wa Nihlah في الدين والآخر الشغل لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم لإعلاء كلمات الله. Baik ibu-ibu sekalian, kita masuk kepada faslun. Bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan pengelompokan atau pemetakan terhadap i'rab yang 4. Yang i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jer. Hanya i'rab jazm. Itu saja yang akan kita petak-petak sekarang. Di bab halaman 22. Yang megang materi bisa dibuka di halaman 22. Baik, materi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Terjemahnya, lafaz-lafaz yang di-i'rab itu ada dua bagian. Ada yang di-i'rab dengan harokat dan ada yang di-i'rab dengan huruf. Kembali lagi ke lafaz Arabnya, falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. Terjemahnya, maka yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 macam. 1, isim mufrad. Contohnya ketika rofa, qama zaidun. Nasabnya ra'aitu zaidan. Jarnya marartu bi zaidin. Kemudian yang kedua, jamak taksir. Rofaknya qama ar-rijalu, nasabnya ra'aitu ar-rijala, jarnya marartu bir-rijali. Jamak muannas 3, jamak muannas salim. Rofaknya qamatu al-muslimatu, nasabnya ra'aitul muslimati, jarnya marartu bil muslimati. Yang keempat, yang terakhir,
fiil mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung sesuatu, yaitu baik dhamir waw jama', dhamir alif tasniyah dan lain-lain. Seperti contoh rafa'nya yaqumu, nasabnya la yaquma, jazmnya lam yaqum. Saya terangkan dulu ibu-ibu ya, mulai dari yang nomor 1. Jadi i'rab itu dibagi 2, cara mengi'rabnya. Tadi ada yang menggunakan huruf dan ada yang menggunakan harokat. Yang halaman 22 ini menjelaskan i'rab yang i'rabnya menggunakan huruf. Ada di mana saja yang i'rab itu i'rabnya menggunakan harokat. I'rabnya dengan harokat. Yang huruf setelahnya yang harokat. 1 berada di isim mufrad. Berada di isim mufrad. Contohnya adalah isim mufrad. Di isim mufrad contohnya adalah seperti qama zaidun. Lafaz qama zaidun yang dibahas adalah zaidunnya. Zaidun itu di i'rab rafa, dibaca rafa, rafa'nya menggunakan dhammah dan dhammah itu adalah harokat. Maka isim mufrad zaidun ini dinamakan i'rab menggunakan harokat karena rafa'nya menggunakan harokat dhammah. Itulah maksud di i'rab dengan harokat. Kemudian ketika nasab seperti contoh ra'aitu zaidan. Ra'aitu zaidan. Ra'aitu zaidan. Zaidan adalah isim mufrad. Dibaca nasab, nasabnya menggunakan fathah. Fathah ini berarti adalah harokat. Maka zaidan sebagai isim mufrad menggunakan i'rab yang berupa harokat dan harokatnya berupa fathah karena i'rab nasab. Itu maksudnya i'rab dengan harokat. Kemudian yang ketiga, isim mufrad ketika di i'rab jar. Contohnya adalah marartu bi zaidin. Lafaz zaidin di i'rab jar ya karena kemasukan ba, jarnya menggunakan apa? Menggunakan kasroh. Din. Kasroh. Kasroh itu bagian daripada harokat. Berarti ini di i'rab harokat karena masuk pada isim mufrad. Itu yang pertama yang di i'rab menggunakan harokat. Jadi semuanya isim mufrad, baik rofaknya, baik nasabnya atau jarnya menggunakan harokat. Kemudian selanjutnya yang di-i'rab dengan harokat juga ialah jamak taksir. Jamak taksir ini juga di-i'rab menggunakan harokat. Seperti dalam contoh ketika di-i'rab rafa dalam lafaz qama ar-rijalu. Ar-rijalu namanya jamak taksir. Dibaca rafa, tanda rafa'nya apa? Yaitu harokat dhammah pada lam yang di akhir lu. Berarti jamak taksir termasuk dari golongan i'rab dengan harokat. Lu menggunakan harokat dhammah. Bagaimana ketika nasab? Contohnya adalah ra'aitu ar-rijala. Seperti contoh ra'aitu ar-rijala. Ra'aitu ar-rijala. Ar-rijala adalah isim jamak taksir. Jamak taksir dibaca nasab maka menggunakan fathah. Lamnya dia harakati fathah. La ar-rijala. Berarti ini juga di-i'rab dengan harokat karena berupa jamak taksir, harokat fathah. Kemudian selanjutnya adalah ada yang di-i'rab jar ketika i'rab jar.
Seperti marartu birrijali. Marartu birrijali adalah jamak taksir. Baknya itu huruf jar, maka jangan dijarkan dengan menggunakan kasroh, harokat kasroh. Karena ar-rijali termasuk i'rab yang di-i'rab dengan harokat. Semuanya menggunakan harokat, mulai dari yang pertama isim mufrad dan jamak taksir. Kemudian selanjutnya yang di-i'rab dengan harokat juga adalah seperti di jamak muannas salim. Yang ketiga ada di jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini i'rabnya baik rofaknya, baik nasabnya atau jarnya juga menggunakan harokat. Dalam keadaan rofa, jamak muannas salim ini dalam contoh qamat al-muslimatu. Qamat al-muslimatu. Al-muslimatu namanya jamak muannas salim, di i'rab rofa, rofanya menggunakan dhammah. Al-muslimatu dhammah, harakat dhammah. Karena jamak muannas salim termasuk i'rab dengan harokat. Kemudian yang nasab seperti dalam contoh ra'aitu al-muslimat. Ra'aitul muslimati. Al-muslimati namanya jamak muannas salim, menunjukkan arti banyak perempuan. Ra'aitu al-muslimati, saya melihat orang-orang muslimah. Al-muslimati di i'rab nasab, nasabnya menggunakan harokat kasroh. Harokat bukan fathah, kasroh. Karena jamak muannas salim, nasabnya menggunakan kasroh. Jamak muannas salim berarti di i'rab dengan harokat. Kemudian yang terakhir dalam contoh yang i'rab jar, marartu bil muslimati, saya lewat bertemu dengan orang-orang muslimah. Al-muslimati di i'rab jar, jarnya menggunakan kasroh, harokat kasroh, makanya disebut dengan i'rab menggunakan harokat. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu. Berarti fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu, belum disandarkan dengan sesuatu apapun, sebaik itu dhamir waw jama' atau dhamir alif tasniyah. Artinya fi'il mudhari itu masih sendirian. Dalam contoh yang i'rab rafa seperti lafaz yaqumu. Yaqumu di setelah mim tidak ada lagi, maka rafa'nya fi'il mudhari juga menggunakan harokat dhammah. Maka disebut dengan i'rab menggunakan harokat. Kemudian ketika nasabnya, ketika nasab fi'il mudhari yang di akhirnya tidak berjumpa sesuatu apapun juga menggunakan harokat. Layakuma, layakuma, mimnya dibaca nasab fathah karena kemasukan amil nasab nanti pelajarannya ada itu ya. Yakuma, yakuma nasab fi'il mudhari menggunakan fathah. Maka yakuma ini juga i'rab dengan harokat karena dia fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, yang contoh yang jazm. Bagaimana dengan yang jazm seperti lafaz lam yakum? Yang terakhir ini dibaca, mimnya dibaca sukun karena kemasukan amil jazm namanya lam, menjadi lam yakum. Jazmnya i'rab jazmnya menggunakan apa? Menggunakan harokat sukun. Maka i'rab fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu akhirnya disebut dengan i'rab jazm. Jazm itu sukun, sukun itu adalah harokat. Makanya i'rab dengan harokat seperti itu. Mungkin dari 4 poin macam-macam jenis-jenis isim ini dan terakhir fi'il
masih butuh untuk diperjelas lagi, ibu-ibu silahkan yang mau bertanya di sini, yang sudah silahkan ibu-ibu. Mungkin ada yang sebelum kita lanjut, ada materi di halaman 22 yang perlu ditanyakan, dan contohnya itu sebenarnya cuma ngulang-ngulangi dari yang i'rab kemarin, karena di halaman 22 ini sampai ke bawah hanya memeta-meta, ada yang di i'rab dengan huruf harokat, ada yang di i'rab dengan huruf. Kemudian di halaman 22 ini sampai ke bawah dipeta lah, oh ini yang menggunakan harokat dan ini yang menggunakan huruf. Yang pertama kita bahas di halaman 22 adalah isim-isim atau fiil yang i'rabnya itu menggunakan harokat. Silakan ibu-ibu yang mau nanya, mungkin ada yang perlu diulangi penjelasannya. Hai, silakan. Afwan Pak Ustadz, Ya, mau Ibu Isi, bertanya. silahkan. Faslun itu artinya apa Pak Ustadz? Memakna Gimana, Bu? faslun? Faslun? Faslun. Oh, Arti katanya apa? faslun itu Kesimpulan atau apa itu? kalau faslun arti asli ya, arti aslinya asalnya adalah pemisah, Ibu ya. Pemisah. Pemisah artinya pemisah dari pembahasan sebelumnya dan pembahasan setelahnya. Jadi dipisah oleh kalimat faslun, pemisah, atau biasanya bab, gitulah. Itu Ibu. Tapi di sini pakai bahasa faslun, pemisah antara satu pembahasan dan pembahasan yang lain. Dari fi'il madhi fasola yafsulu faslan. Faslun, pemisah. Bisa apa fi'il madhinya Pak Ustaz? Fasola, fasol fi'il madhinya kalau saya tulis, Bu ya, fasola, 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 yafsulu, yafsulu, faslan itu yang di tengah masdarnya sudah, yafsulu. Itu dibaca faslun karena pengaruh i'rab. Fasola yafsulu, yafsulu itu yafsulu. Itu asalnya, Ibu. Pisah atau pemisah. Silakan lagi. Atau bab gitu ya. Iya, atau bab kata fasal. Selanjutnya Pak Ustaz, untuk yang di contoh jamak muannas salim tadi Pak Ustaz, ya, yang untuk rofa, ya, itu kan qomatu al-muslimatu. Ya. Oh, yang itu yang harokat koma itu kan asalnya komat ya Pak Ustaz. Iya, betul, Ibu. Itu barisnya dhammah atau gimana tuh Pak Ustaz? Kasro. Itu sebenarnya kalau diharokati kaidahnya seharusnya tertulis kasro qomati al-muslimatu. Jadi di sini contoh ini kalau mengikuti kaidahnya seharusnya taknya bukan tu kalau diwasol, tapi dibaca kasro, karena ada kaidah seperti ini, Ibu ya. Kan kalau disebutkan komat ya, kalau ada dua huruf yang mati, kemudian salah satunya ingin diharokati, maka hurrika bil kasri, harkatilah dengan kasro, maka komati al muslimatu kalau diwasol. Iya, itu mungkin ini keliru dalam yang ngetik kayaknya. Salah ketik ya. Salah ketik, insyaallah. Betul, banyak di yang seperti itu. Karena yang paling mudah harkatnya dengan kasroh. Iya. Gitu aja. Iya, intinya yang ini lain ibu-ibu lain silakan. Ibu-ibu yang lain silakan. Ini pemetakan dari bab kemarin.
bab yang i'rab yang 4 lalu dipetak-petak. Oh, ini yang menggunakan huruf sekian. Oh, ini yang menggunakan harokat sekian. Yang pertama kita yang harokat dulu. Artinya semua i'rabnya nantinya menggunakan harokat, entah harokat fathah, kasrah atau dhamma atau sukun. Nah, seperti itu. Cuman pemetakan saja, Ibu. Silakan ibu-ibu yang lain yang bertanyakan, Ibu Rinda atau Ibu Tanti, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita lanjut pelan-pelan, Ibu. Kita lanjut ke masih ada penjelasan di bawahnya. Saya bacakan dulu Arabnya. Arabnya itu yang akan saya bacakan dari sini, Bu. Dari sini. Itu saya bacakan dulu Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Jam'ul muannats salimu yunsabu bil kasri wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathati wal fi'lul mudhari'u al mu'talli al akhiri yujzamu bihadfi akhirih. Wal fi'lul mudhari'u al mu'tallu al akhiru. Itu al akhiru seharusnya bacaannya, Ibu, ya. Al mu'tallu al akhiru. Yujzamu bihadfi akhirih. Artinya saya baca artinya ada di halaman 23. Artinya ada di halaman 23, Ibu, ya. Artinya, dan semuanya itu yaitu yang di-i'rab dengan harokat, dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijazamkan dengan sukun. Artinya menggunakan i'rab yang asli. Karena yang asli rofa itu adalah dhamma, nasab adalah fathah, jazm adalah sukun. Itu namanya i'rab aslinya, ya. Dan ada 3 hal, ini terjemahnya tadi tidak terbaca. Ini yang terjemahnya yang Arabnya saya bacakan tadi. Dan ada 3 hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut. Artinya tidak menggunakan yang asli. Seperti apa saja itu? 1, jamak muannas salim dinasabkan dengan kasrah. Tadi contohnya yang jamak muannas salim itu yang nasab ra'aitul muslimati. Seharusnya kalau asli ra'aitul muslimata, tapi tidak. Itu pengecualian, Ibu, ya. Jamak muannas salim. Kemudian yang kedua, isim ghairu munsharif dijerkan dengan fathah, bukan kasrah. Isim ghairu munsharif nanti kita datangkan lagi contohnya. Kemarin sudah kita bahas. Jarnya menggunakan fathah, bukan kasrah. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dijazmkan dengan membuang akhirnya, bukan sukun. Jadi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir jazmnya itu bukan dengan sukun, tapi dengan membuang huruf illat. Ini pengecualiannya. Jadi yang tadi yang isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim masih ada yang dikecualikan, dan fi'il mudhari'. Kalau jamak muannas salim nasabnya tidak menggunakan fathah tapi menggunakan kasrah. Contohnya adalah seperti ini jamak muannas salim tadi di atas ini, Ra'aitul muslimati, ini kan nasab. Nasab itu artinya fathah, tapi dibaca kasroh. Itu pengecualian. Artinya tidak menggunakan yang asli. Seharusnya fathah, nasab itu fathah artinya, tapi ini ternyata jamak muannas salim nasabnya menggunakan kasroh. Ini pengecualian dari kaidah di atas. Kemudian selanjutnya adalah
isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kemarin ketika nasab itu dibaca jar, ketika jar itu dibaca fathah, bukan kasroh. Seperti tadi melanjutkan yang di i'rab dengan huruf yang dengan harokat, pengecualiannya adalah jamak muannas salim dan isim ghairu munsharif serta fi'il mudhari yang mutal akhir yang dijazmkan dengan membuang akhirnya, bukan menggunakan sukunnya. Contohnya yang jamak muannas salim sudah. Contohnya yang isim ghairu munsharif, bisa buat contoh Ibu Esi yang isim ghairu munsharif? Marortu Ya. bi Fatimata. Marortu Bisa Pak Ustaz? bifa timata. Iya. Itu seharusnya bi Fatimati karena ada huruf jer. Oh, Tapi karena Fatimah isim ghairu munsharif, maka jarnya itu justru menggunakan fathah. Jar itu kan artinya kasroh, tapi ini ketika jar ternyata menggunakan fathah. Itulah makanya isim munsharif dikecualikan. Jarnya tidak menggunakan kasroh, tapi menggunakan fathah. Marartu bi Fatimata. Ini saya nggak bisa. Ini contohnya Fatimah, saya tulis Bu ya, seperti mungkin ada lafaz bi Fatimata, ini dipakai ta, tidak menggunakan kasroh tapi pakai ta. Bi Fatimata, bi ini huruf jar. Seharusnya ti, tapi karena isim ghairu munsharif maka menggunakan ta, fathah. Jar katanya tapi menggunakan fathah. Itulah maka tidak menggunakan yang asli, dikecualikan. Kemudian yang fi'il mudhari, coba buat contoh yang fi'il mudhari Ibu Esi. Yang mu'tal akhir. yang mu'tal akhir. Contohnya lam yad'u. Lam yad'u. Lam yad'u. Lam yad'u. Ini dibuang. Ini dibuang ya. Menjadi yad'u. Menjadi yad'u. Lam yad'u. Lam yad'u ini fi'il mudhari namanya mu'tal akhir. Apa mu'tal akhir? Mu'tal akhir adalah huruf terakhirnya ini berupa huruf ilat. Huruf ilat yang kemarin itu waw, alif, ya. Ini dibuang. Ini dibuang. Ini yang mu'tal akhir. Maka itu harus dibuang. Ini harus dibuang Ibu, mu'tal akhir wawunya menjadi lam yad'u. Jadi jazmnya bukan sukun lagi. Bukan sukun jazmnya. Tidak boleh menggunakan sukun. Umpamanya kita harkati, itu tidak boleh menggunakan sukun. Tetap menggunakan membuang huruf ilatnya, huruf penyakitnya berupa wawu menjadi lam yad'u. Beda dengan yang tadi. Semisal yang tadi itu adalah contohnya. Tadi itu kita buat contoh kalau fi'il mudhari sahih akhir seperti lam yadrib umpamanya. Ini karena di akhirnya tidak berupa huruf illat, bukan wawu, bukan ya, maka langsung jazmnya menggunakan sukun. Jazmnya menggunakan sukun.
menjadi yadrib. Yadrib sukun, menggunakan yang asli karena jazm itu artinya sukun, maka lam yadrib. Kalau yang yad'u tadi maka menggunakan dengan cara membuang huruf illat. Yad'u, lam yad'u. Jadi wawunya itu dibuang. Itu mengenai fi'il mudhari' sahih akhir dan mu'tal akhir. Bisa dipaham Ibu? Insya Allah Pak Ustadz. Ini cuma mengulangi sebenarnya Ibu. Ini udah semua kita bahas di rafa, i'rab nasab, i'rab jar, jazm. Cuman sekarang pengarangnya itu cuman memetak-metakkan. Ini kelompoknya yang i'rabnya menggunakan harokat, dan ini kelompoknya yang menggunakan huruf. Seperti itu. Yang pertama ini yang kita bahas dari awal tadi adalah semua jenis-jenis isim atau fiil yang i'rabnya menggunakan harokat. Meskipun tadi ada pengecualian, seperti jamak muannas salim nasabnya menggunakan nasabnya menggunakan kasroh. Fi'il munsharif jarnya menggunakan fathah. Fi'il mudhari' mu'tal akhir jazmnya menggunakan dengan membuang huruf illat yang di akhirnya. Itu sudah semua, cuman pengelompokan. Ada yang mau diulangi lagi keterangannya Ibu? Silakan. Mungkin ada yang perlu diulangi keterangannya dari awal sampai akhir, atau ada pertanyaan lain, silakan ibu-ibu yang lain atau Ibu Esi. Kalau nggak ada silahkan dipersilakan untuk bertanya. Lanjut Pak Ustadz. Kita lanjut dulu ya. Oke. Ya, lanjut dulu. Kita lanjut dulu ke selanjutnya. Berarti selanjutnya adalah isim-isim yang nantinya di i'rab menggunakan huruf. Jadi ada isim tasniyah menggunakan rafa'nya apa? Alif dan nun. Kalau nasab dan jarnya menggunakan ya dan nun. Semuanya yang pakai huruf i'rabnya ini dibahas di selanjutnya ini. Cuman pemetakan aja. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sekarang menggunakan huruf. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Artinya adapun isim lafaz-lafaz yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4 macam. 1 isim tasniyah, 2 jamak muzakkar salim, 3 asmaul khamsah, dan 4 af'alul khamsah. Itu semuanya menggunakan huruf. Lanjut kita baca. Kemudian adapun isim tasniyah tadi, kelanjutannya adapun isim tasniyah maka ia dirofakkan dengan alif dan dinasabkan dengan ya dan dijerkan dengan ya. Contoh, qama az-zaidani, nasab ra'aitu zaidaini, jar marartu biz-zaidaini, sama. Semuanya menggunakan huruf. Kemudian yang ketiga yaitu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Maka ia dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dengan ya dan dijerkan dengan ya, sama. Intinya isim tasniyah dan jamak muzakkar salim jar dan nasabnya itu sama Ibu ya, sama saja. Yang beda cuman ketika rofa saja. Kemudian selanjutnya wa amma al asmaul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsab bil alif wa tukhfatu bil ya.
Adapun asmaul khamsah maka dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dan dijerkan dengan ya. Contoh rofa hadza abuka, nasab raitu abaka, jar marutu bi abika. Kemudian yang terakhir wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Yang terakhir, adapun af'alul khamsah maka dirofakkan dengan huruf nun dan dinasabkan dan dijazmkan dengan membuang huruf nun. Contoh yaf'alani, rofaknya, nasabnya la yaf'ala, jarnya sama lam yaf'ala. Maksudnya adalah kita langsung ke contoh-contohnya yang di-i'rab dengan huruf. Pertama adalah isim tasniyah. Yang pertama adalah isim tasniyah. Contohnya adalah yang qama az-zaidani. Ini Bu ya. Az-zaidani dibaca rofa. Rofanya menggunakan apa? Bukan dhammah lagi rofanya, tapi menggunakan alif dan nun. Kenapa alif nun? Karena ini bagian dari isim tasniyah, bukan rofa, bukan dhammah lagi, tapi alif dan nun. Itulah dimaksud dengan menggunakan huruf. Kemudian selanjutnya di dalam lafaz ketika nasab dan jernya sama Bu ya. Ini sama ini. Nasab dan jernya menggunakan ya dan nun. Marartu bi zaidaini, saya lewat bertemu dua zaid. Ra'aitu zaidaini, saya menjumpai atau bertemu dengan, saya melihat zaid, saya melihat kedua zaid. Nasab dan jernya sudah sama-sama menggunakan huruf ya dan huruf nun, bukan menggunakan fathah, bukan menggunakan kasroh. Makanya disebut i'rab dengan huruf. Kemudian selanjutnya yang jamak muzakkar salim seperti ja'al muslimuna, telah datang orang-orang Islam. Rafa'nya al-muslimuna menggunakan apa? Menggunakan wawu dan nun, bukan menggunakan dhammah, tapi menggunakan wawu dan nun. Inilah yang dimaksud dengan di-i'rab menggunakan huruf. Kemudian selanjutnya yang nasab dan jar sama menggunakan ya nun. Yang nasab seperti ra'aitul muslimina, saya melihat orang-orang muslim. Yang nasab bukan menggunakan fathah, tapi menggunakan ya dan nun. Kemudian yang jar marartu bil muslimina, saya lewat bertemu orang-orang Islam, maka menggunakan ya dan nun ketika jar, bukan menggunakan kasrah. Itulah yang dimaksud dengan i'rab menggunakan huruf. Kemudian selanjutnya yang asmaul khamsah dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya. Contohnya adalah seperti lafaz hadza abuka, abuka adalah asmaul khamsah. Dibaca rofa. Apa rofanya? Menggunakan wawu, abu. Wawunya itu tanda rofa, bukan menggunakan dhammah. Kemudian selanjutnya yang nasab seperti lafaz ra'aitu abaka. Abaka ini adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah menggunakan apa? Nasabnya alif, abaka, bukan menggunakan fathah, karena menggunakan huruf berupa alif. Kemudian selanjutnya adalah yang jar seperti marartu bi abika. Abika jarnya menggunakan ya, bukan menggunakan kasroh. Ini asmaul khamsah, maka disebut i'rab menggunakan huruf. Kemudian yang terakhir af'alul khamsah, maka dirofakkan dengan huruf nun dan dinasabkan dan dijazmkan dengan membuang nun. Seperti contoh yaf'alani, ini rofa, namanya af'alul khamsah. I'rab apa? I'rab rofa. Rofanya menggunakan apa? Menggunakan alif dan nun, bukan menggunakan dhammah lagi, karena af'alul khamsah. Kemudian la yaf'ala yang nasab seperti lafaz la yaf'ala. Ini nasabnya menggunakan apa? Bukan fathah lagi, tapi menggunakan dengan membuang huruf nunnya. Asalnya kan yaf'alani, ada nunnya kayak yang rofa tadi, itu asalnya. Masuk lalan, ambil nasab menjadi la yaf'ala, bukan menggunakan fathah, tapi menggunakan
nun dibuang. Kemudian yang terakhir adalah ketika jar. Seperti lam yaf'ala. Lam yaf'ala. Contohnya adalah membuang nun. Bukan dibaca jazm, bukan dibaca sukun, tapi dengan membuang huruf nun. Asalnya yaf'alani. Dibuanglah nunnya karena kemasukan amil jazm yang berupa lam. Ini semuanya sudah kita bahas. Jadi yang di-i'rab dengan huruf adalah isim tasniyah, jamak muzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Semuanya menggunakan huruf, tidak ada yang menggunakan harokat kayak di atas. Ada yang perlu dijelaskan lagi keterangannya ibu-ibu? Silahkan. Apakah ada yang perlu dijelaskan? Ataukah sudah jelas? Karena ini pengulangan dan pemetakan dari i'rab sebelumnya. Itu di bukunya ibu-ibu itu bisa dilihat ya, itu skemanya. Di skema kayaknya itu dibagi. Yang satu dengan harokat, yang nomor 2 itu dengan huruf. Sudah disimpulkan. Baik, ada yang mau tanyakan mungkin silahkan Ibu Esi atau yang lain ibu-ibu, ada yang mau diperjelas atau diperdetil lagi, dipersilahkan. Afwan Pak Ustadz, untuk contoh Ya, baik. af'alul khamsah. Untuk af'alul khamsah yang mungkin yatribuna misalnya. Ini kan yang jadi kalau rofaknya tetapnya nun. Rofak berarti tetap Iya. Ya tetap yatribuna. Kalau nasab berarti lan yadribu. Lan ribu ya. Iya. Membuang nun. Nunnya dibuang. Diganti ditambah alif. Alif sebagai tanda jama'. Waw jama'. Untuk jer berarti lam yang jazm. Iya. Yang jazm. Lam ribu. Iya, sama ya, Pak? Sama ya? Intinya nasab dan jazmnya itu sama, Ibu. Kayak yang berarti di tulisan apa juga salah ya Pak Ustadz ya? Itu jazm itu maksudnya ya Pak Ustadz? Jazm, iya. Nomor 5. Oh, iya. Nomor 5 maka dirofakkan dengan huruf nun dan dinasabkan dan dijazmkan dengan membuang huruf nun. Ya, tapi jazm. Dijazmkan tapi tulisannya jeru ya. Iya, tulisannya jer. Iya, salah ketik ya. Salah ketik ya. Iya, memang betul al-insan mahalul khata'. Manusia itu tempatnya salah, Ibu, ya. Iya. Nanti kalau kayak ibu-ibu yang lain atau tiba-tiba Ibu Esi kayak baca Al-Qur'an, bisa ditanyakan kalau ada bisa dipraktikkan. Nggak sesuai dengan yang dibaca, yang dipelajari terkait kaidah nahwu shorof bisa ditanyakan. Pastinya nanti ada yang keluar dari rumus-rumus. Itu bisa ditanyakan, nggak apa-apa, Ibu. Ada lagi yang mau diulangi lagi keterangannya atau sudah jelas? Ibu Rinda, Ibu Tanti. Bu Linda, Ibu Tanti. Itu di bukunya yang keliru bisa dikasih tanda Ibu ya. Iya Pak Ustadz. Kasih tanda merah atau apa itu keliru itu. Memang tadi pun bacaannya di atas ada yang keliru juga. Ketikannya yang ngetik banyak yang keliru. Ada yang keliru. Artinya di teks Arab selain Al-Qur'an sering terjadi kesalahan seperti itu, Ibu. Ya yang bisa yang bisa tahu salah atau betul ya yang bisa nahwu dan shorof.
Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Baik, mana Ibu Rinda, Ibu Tanti? Ini Ibu Rinda ini Saya nggak ada Ustaz. dari Jakarta Timur. Masih mengikuti. Iya, bagaimana di Jakarta Timur? Hujan apa enggak, Ibu Rinda? Oh iya. Ibu Tanti ada yang bertanyakan? Belum Ustadz, masih mengikuti. Ibu Tanti dari Kendari. Ya, masih mengikuti ya. Baik. Ibu Aisyah ada yang bertanyakan lagi? Bisa ya, intinya Cukup Pak Ustadz. cukup. Intinya kalau ada pertanyaan langsung di Japri aja atau di grup. Baik, kita tutup dengan doa mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan istiqomah bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Ila liqa. Syukran wa jazakunna khaira. Afwan Pak Ustadz, syukron. Jazakallah khairan. Amin. Wa iyyakunna wa iyyakunna.